Salam dari Suito Universal. Kembali ke Universal Talk. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang Total Care Education System. Kali ini kita akan bahas tentang benefits study at Columbia International College. Bersama dengan saya ada Kak Ratna. Hai. Dan Kak Christine. Halo. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Kita bahas benefit study at CIC. Kemarin kita bahas tentang Total Care Education System, tapi masih ada lagi nih benefit study at CIC. Apalagi benefitnya? Dari segi study pathway-nya itu lebih cepat. Jadi fast track kalau kita sering bilangnya. Kalau kita di sini kan SMA 3 tahun. Oke. Sedangkan kalau di CIC kita bisa belajar dari kelas 9, 10, 11, dan 12 itu dalam waktu 3 tahun aja. Oh, sebentar. Di Indonesia SMA 1, SMA 2, SMA 3 atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu 3 tahun. Sementara di Columbia International College, kelas 9, 10, 11, 12 itu kita bisa tempuh dalam waktu 3 tahun. Oke, menarik. Karena kalau sistem dari CIC ini, sistemnya sistem kredit. Jadi kita high school-nya, ini disebut high school, itu kita butuh 30 kredit untuk nyelesain high school dan kita akan dapat sertifikat yang namanya OSSD. 30 kredit. Kunci utamanya adalah di 30 kredit. Kemudian dari 30 kredit ini kita mendapatkan satu ijazah yang namanya OSSD, Ontario Secondary School Diploma. Oke. Yuk kita bahas lebih lanjut karena ini menarik sekali buat dibahas karena belum banyak orang yang tahu ini tentang benefits ini. Ya, selama ini kalau di Indonesia mungkin lebih familiar sama A-level, sama IB, sama sebetulnya ini standarnya itu ya sama dengan OSSD itu sendiri. Oke. Jadi kita selesai grade 12, kita dapat ijazahnya OSSD kalau untuk kita sekolah di CIC. Oke, jadi O level, kemudian nyambungnya A level. Ini terkenal sekali kalau di Indonesia. Iya. IB certificate sambungannya menjadi IB diploma. Ternyata A level, IB diploma, dan OSSD itu setara dan satu level. Dan OSSD punya beberapa keunggulan yang berbeda, termasuk tadi yang Christine bilang di awal adalah dari sistem kredit, itu yang tadi 30 kredit. Betul. Tapi ada satu lagi yang Christine belum sebutin, belajar di bidangnya yang Belajar sesuai dengan passion dari anak itu. Nah, itu tolong jelasin sedikit itu Kak Christine. Jadi students terutama nanti di sekitar grade 12 atau grade 11-nya lah mulai itu akan diarahkan tujuannya apa ke university. Misalkan lebih tertarik ke engineering, maka students mulai belajar ke mathematics, science, English itu udah pasti gitu. Kalau misalkan tertariknya lebih ke bisnis, nanti mereka akan ngambil kayak accounting, mathematics atau English juga seperti itu. Jadi sudah mulai students itu akan belajar sesuai dengan tujuannya nanti ke university itu apa. Itu sudah fokus. Saya tambahin, students akan punya study plan secara individual. Jadi students yang mau ambil di jurusan engineering akan belajar pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk jurusan engineering. Dan itu akan berbeda dengan jurusan yang lain, termasuk jurusan bisnis, jurusan art, itu akan berbeda. Iya. Betul kan ya? Dan kebanyakan student yang suka belajar di jurusan bisnis, dia akan lebih enjoy belajar di jurusan itu daripada belajar di pelajaran-pelajaran yang di jurusan yang lain. Betul kan? Nah, itu salah satu benefitnya juga study at CIC itu. Iya. Yeah. Ya, dan khususnya itu sangat bermanfaat sekali buat students yang mereka pengen ambil desain. Desain. Ya. Kenapa saya bilang bermanfaat? Karena kalau untuk bidang desain mungkin agak beda ya dengan jurusan yang lain ya. Kalau misalnya engineering, bisnis gitu. Pada saat students mau masuk ke uni, yang dilihat adalah nilainya mereka. Betul. Di CIC-nya. Betul. Tapi kalau untuk bidang desain itu agak beda, nggak cuma nilai,
Tapi Oke. mereka butuh juga yang namanya portfolio atau Oke. hasil karya, gambar anaknya gitu. Nah, kalau mereka dari sekolah yang biasa, maksudnya sekolah yang mereka belajar nya nggak fokus gitu, mereka jadinya nggak kuat gitu di persiapan portfolionya ini gitu. Sedangkan kalau di CIC karena ini penjurusan, itu mereka akan belajar pelajaran yang ya disiapin portfolionya itu. Oke, Gitu. baik. Jadi mereka belajar gambar juga di situnya, dimana itu sangat berguna sekali. Mereka punya portfolio sebelum mereka lulus gitu nantinya. Bahkan saya dengar masuk ke beberapa college di jurusan animation, di jurusan desain, itu bahkan sama sulitnya dengan masuk ke university karena sangat favorit, Dan kompetitif. sangat sekali. kompetitif. Iya. Dengan adanya bantuan dari portfolio, wah good news dong. Berarti students-nya kesempatan diterimanya lebih naik. Jadi misalnya nih students yang nilai rapotnya 90-an gitu. Kita pikir kalau 90 itu wah, kesempatannya diterima di uni itu tinggi ya. Tapi kalau untuk yang bidang desain nilai 90 itu bukan berarti dia bisa diterima di jurusan itu. Kalau portfolionya kurang, sama aja dia nggak akan bisa diterima gitu. Jadi portfolio itu pegang peranan yang sangat penting sekali gitu. Oke. Tapi nggak bisa ya portfolionya bagus nilainya hancur. Jadi ini harus sama-sama bagusnya juga gitu. Betul sekali, betul sekali. Apalagi benefit dari study at CIC mengenai students Indonesia ini terutama? Dari mungkin yang itu ya penjelasan yang OSSD ya, Ontario Secondary School Diploma ya. Itu kan setara ya dengan A-level atau IB gitu. Cuma Oke. mungkin untuk orang Indonesia OSSD itu kita jarang sekali untuk denger gitu. Iya. Apaan tuh OSSD gitu? OSSD Iya. bisa diterima nggak di uni yang lainnya gitu? Iya. Jangan-jangan ijazah SMA-nya Kanada cuma diterima di uni di Kanada aja gitu. Padahal OSSD ini itu setara dengan A-level, setara dengan yang IB itu Diploma. tadi. Itu sama aja gitu. Perbedaannya justru kalau yang di OSSD ini mereka nggak ada public exam-nya. Nggak ada public exam. Iya, jadi untuk dapetin ijazah OSSD ini mereka hanya perlu ngumpulin 30 kredit tadi yang Kak Christine udah sebutin. Betul. Ya. Berarti saya nggak berani ngomong ini sama untuk berlaku untuk semua orang. Tapi berarti kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di OSSD itu lebih bagus peluangnya dibanding kita mendapatkan nilai yang sama tinggi di OSSD tapi di A-level dan di IB. Benar nggak itu pendapat itu, Kak Ratna? Sebenarnya masing-masing IB, A-level, OSSD, masing-masing mereka ada perbedaannya ya. Ada Iya. students yang misalnya mereka academic base gitu. Mungkin mereka ambil program yang lain akan lebih cocok gitu. Tapi kalau yang CIC itu mereka dengan yang OSSD kan students hanya belajarnya udah langsung fokus kan dengan Betul. jurusan kuliahnya mereka gitu. Betul. Jadi di sini mereka penekanannya lebih ke arah students gak cuma belajar grade 12 ya, tapi mereka dipersiapkan untuk masuk ke dunia university-nya nanti gitu. Oke. Entah mereka lanjut di Kanada atau mereka lanjut di negara yang lainnya gitu. Oke, itu poin yang bagus banget. Karena ada banyak orang Indonesia itu yang ketakutan untuk ujian akhir, final test, final examinations. Jadi OSSD punya banyak keuntungan, punya banyak keunggulan. Saya lihat OSSD itu selain diterima di university di Kanada, juga diterima di university di luar Kanada. Kak Christine, Kak Ratna bisa bantu tambahin di poin ini. Ya, kita udah kerja sama CIC udah lama banget ya, sejak tahun 2001. 2001. Ya, jadi lulusan yang Indonesia itu lumayan banyak ya. Dan selama ini recordnya kita ada students yang mereka diterima, misalnya mereka merasa oh Kanada jauh ya gitu. Ada yang mereka putusin akhirnya ke Australia, itu diterima juga. Jadi misalnya mereka bisa masuk ke MELU, mereka bisa masuk ke UNSW. Betul. Itu mereka langsung direct ke university-nya. Sama satu lagi, Monash, saya ingat. Iya, dan itu mereka nggak perlu ikut yang namanya foundation, Nggak perlu atau foundation. nggak gitu.
diploma mereka Ya. dengan OSSD ini, itu mereka dianggap setara seperti ijazah SMA-nya sana, makanya bisa langsung masuk uni year 1-nya. Ya, betul. Ya. Betul. Saya ingat ada students yang masuk ke Singapura setelah OSSD. Kalau saya nggak salah, ada yang ke NTU, ada juga yang ke NUS. Ya, ada juga yang ke SMU untuk ambil bisnis ya. Ada juga yang ke SMU untuk ambil bisnis. Terus saya ingat ada yang lanjut di Indonesia. Iya, ada. UPH Ada yang sama masuk ke UPH sama ke UI. sama ke UI. Setelah dari OSSD. Iya. Kalau ngomong Amerika sama UK mah kita banyak sekali contohnya ya. Iya. Amerika sama UK itu mungkin setiap tahun bisa lebih dari 20 sampai 30 student yang berangkat ke sana secara overall ya. Iya. Betul sekali. Mana lagi negara yang ini? Negara yang menerima OSSD? Dan mungkin kalau sebelum jawab pertanyaan itu yang misalnya NTU, NUS, SMU, kita tahu itu susah sekali ya untuk masuk itu top university di Singapura gitu Yeah. kan, punya pemerintah gitu. Itu bisa dicek bahkan di websitenya ketiga uni ini berapa minimum skornya yang harus misalnya untuk lulusan OSSD itu minimum skornya berapa sih? Oh, oke. Jadi Sudah. mereka nggak perlu ikut ujian saringan masuk seperti misalnya kalau kita lulusan SMA nasional di Indonesia, Iya. kalau mau masuk ke uni pemerintah ini kan butuh itu ya Ada harus ujian kan? ujian saringan ya. Iya, Tapi betul. kalau dengan Tes masuknya yang diadakan di Jakarta setahun sekali itu kan ya. Iya, dan itu Betul. kan antara ribuan yang ikut yang diterima berapa gitu Betul kan. sekali. Nah, kalau dengan OSSD ini, asal mereka mencapai minimum itu, kemungkinan besar malah mereka bisa diterima gitu. Jadi saringannya udah beda dengan pegang ijazah OSSD ini. Betul, berarti OSSD banyak sekali ya keuntungannya ya. Ada banyak sekali yang orang Indonesia mungkin belum tahu kesempatannya untuk diterima di university di banyak negara, bukan cuma di Kanada, Amerika, UK, termasuk di Singapura, termasuk di Hong Kong. Saya ingat Oh ya, Iya, ya di ada Hong Kong. juga. Hong Kong, kemudian di Australia, di Indonesia sendiri. Kemudian tadi Kak Christine ceritakan tentang kredit sistemnya. Bagaimana kredit sistemnya ini membantu sekali untuk anak-anak Indonesia, karena anak Indonesia tidak terbiasa belajar yang punya study plan. Terbiasa belajar itu satu paket. Sekarang punya study plan, belajar di bidang yang mereka sukai, belajar di bidang di pelajaran yang mereka memang enjoy, seperti itu ya. Apalagi nih Kak Ratna, OSSD-nya ini dari sisi benefitnya ini. Ya mungkin harus dengerin YouTube kita yang sebelum-sebelumnya yang tentang Total Care Education itu ya. Jadi Betul. kita udah jelasin poin-poin bantuan apa aja yang CIC udah sediain buat students gitu. Dan gak heran gitu students yang selama ini kita kirim di CIC dulu yang mungkin nilainya di Indonesia tuh enggak terlalu bagus, biasa-biasa aja. Pada saat mereka masuk ke programnya CIC ini, nilai mereka bisa sekitar 90-an. Wow. Ya, dan itu akhirnya menyebabkan kesempatan mereka untuk masuk ke uni yang mereka inginkan itu lebih terbuka gitu. Ini saya mau tekankan, anaknya bukan tambah pinter, bukan. Ya, anaknya tetap anak yang sama. Bukan di Indonesia nilainya jelek, di Kanada berubah menjadi anak yang bertambah pinternya, bukan. Bukan berarti kualitasnya Kanada lebih jelek, bukan. Bukan. Anaknya tetap anak yang sama. Tapi karena sistem pendidikan OSSD-nya yang memberikan benefit yang lebih, jadi anaknya punya kesempatan untuk explore, untuk keluar maksimalnya lebih tinggi. Betul kan ya? Dan selain itu kita nggak ngomong angka 90 itu sesuatu yang sangat susah sekali untuk didapetin students ya. Oke. Asal mereka benar-benar kayak belajar gitu, Yeah. mereka benar-benar manfaatin fasilitas yang CIC udah berikan untuk dapetin nilai 90 itu nggak terlalu susah gitu. Karena apa? Mereka belajar pelajaran yang mereka suka. Betul. Buat mereka Nggak jadinya fokus, nggak ya. beban gitu kan pada saat mereka belajar. Dan kita ngomong nilai 90 itu biasanya kadang
untuk orang Indonesia kita dapetin nilai 90 tuh kayak wah belajar berapa hari sebelum ujian Yeah. itu. Kalau di sana dengan gaya belajarnya yang tiap hari ada PR, tiap 2 minggu sekali ada tes, itu buat students itu terbiasa dengan sistemnya itu, dan itu buat mereka mengerti pelajaran itu, benar-benar nguasain pelajaran itu. Iya, betul, Ya betul, bukan betul. karena menghafal. Itu yang ngakibatin mereka banyakan pada saat mereka masuk ke uni, nggak cuma mereka masuk ke uni yang top atau yang sesuai dengan keinginannya mereka ya, tapi mereka bisa survive di university tersebut. Betul sekali. Saya tambahin sedikit. Saya dari tadi lupa ngomong tentang OSSD adalah milik Ontario. Ya. Jadi kita sudah ngomong tentang di luar Kanada, kita sudah ngomong tentang Indonesia, Hong Kong, Singapura. Tapi OSSD sendiri itu punya kesempatan untuk masuk ke university di seluruh Kanada, termasuk di luar Ontario. Termasuk yang Indonesia paling suka itu provinsi British Columbia. Atau provinsi yang orang Indonesia paling suka sekarang buat cari biar lebih ekonomis itu provinsi mana? Alberta, Manitoba, ya kan? Semua provinsi itu universitinya menerima OSSD sebagai syarat untuk masuk di tahun pertamanya, betul kan ya? Jadi itu satu keuntungan dari OSSD lagi, di mana meskipun cross province, pindah provinsi, no problem. Nggak ada masalah. Dan asiknya itu agak beda dengan foundation yang lain gitu ya, dimana di OSSD itu mereka benar-benar dapat ijazah SMA loh. Oke. Ya, jadi ijazah SMA ini yang menjadikan pada saat mereka apply ke uni manapun, mereka dianggap sebagai lulusan dari Kanada ini. Oke, ini pasti punya keuntungan lebih ini dengan pasti jatahnya itu bukan jatah international student yang lebih sedikit, itu pasti bukannya seperti itu kan ya. Jatahnya kalau dia masuk ke university berarti dianggap sebagai lulusan OSSD-nya kan ya. Iya. Nah, itu jatahnya lebih gede, jatahnya lebih banyak. Jangan kaget waktu melihat success story dari Columbia International College, jangan kaget melihat jumlah yang lulus dari CIC masuk ke university itu bahkan di beberapa tahun tuh 100% masuk ke university. Meskipun kita harus akuin kadang-kadang ada yang memilih college, ya kan? Ya, itu asiknya masuk ke Columbia International College dengan OSSD. Nah, itu tadi benefits dari study at Columbia International College. Buat parents, students yang pengen tahu lebih lanjut, kontak aja Universal atau komen. Nanti tim Universal akan membantu dan menjelaskan semuanya. Salam dari Suwito Universal. Salam dari Ratna Universal. Salam dari Christine Universal. Bye-bye.